Afwan Ustaz. Ini berarti kalau dipikir-pikir ya ini kalau kita ilustrasikan ya. Betul. Kita bayangin aja berarti kita diangkat atau dibanggakan dengan seseorang dengan suatu prestasi tertentu. Ini pasti yang lain-lain Masya Allah jadi anggapannya ini luar biasa ya Ustaz. Saya mau tanya kepada antum. Akhirnya Anda mau tanya kepada antum. Antum kalau mendengar orang berzina gimana? ya Itu dosa kecil dosa besar? besar Ustaz. Akhirnya ya? Iya. Atau orang membunuh gimana? Besar Ustaz. Minum khamar gimana? Besar. Makan riba gimana? Besar. Tapi kalau Masya mendengar Allah. orang bercerai kira-kira biasa-biasa aja nggak? Kayaknya biasa aja kan? Kayaknya iya. Di kita itu sekarang perceraian dianggap hal yang lumrah. Luar biasa. Dianggap Ya. sepele kan? Betul nggak? Betul. Padahal itulah fitnah terbesar iblis. Ya Allah. Itulah yang diperjuangkan. Iblis tidak berpesta, tidak mengadakan tasyakuran walimahan kan ketika adanya manusia yang dia berzina gara-gara pasukannya, Iya. gara-gara membunuh nggak. Tapi iblis dia berpesta ketika ada di antara dua insan manusia dan cucu Adam yang dia bercerai setelah pernikahannya. Ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini benar-benar apa ya? Benar-benar ini nggak disadarin loh, Ustaz. Mungkin banyak orang yang lupa gitu loh dengan hal-hal seperti ini gitu yang memang akhirnya ya anggapan-anggapan hal-hal yang nanti ujung-ujungnya mengarah ke perceraian itu yang hal-hal yang tumbuh sebelum perceraian itu ya mungkin ya bener kata antum tadi Ustaz. Mungkin apa mungkin ini penyebabnya gimana Ustaz? Maksudnya hal-hal yang tumbuh sebelum perceraian ini itu kan yang menyebabkan kan. Nah, itu kan tumbuh ya mereka juga nggak sadar atau memang mungkin mereka nggak punya ilmunya yang tadi bilang kita nggak sadar bahwa setiap hal yang keburukan jin pasti hadir di situ bahkan menyemangati gitu kan untuk kita melakukan hal-hal itu. Nah, yang tumbuh-tumbuh ini mungkin ya itu tadi perlahan nggak disadarin terus sampai puncaknya perceraian. Luar biasa gitu. Tadi kan. Anda sempat baca untuk tingkat perceraian di Indonesia untuk tahun 2023 itu mencapai 516.000. Yang jelas ini meningkat loh Ustaz. Dari 2021-nya itu 447.000. Itu terus, kemungkinan berarti bisa meningkat lagi tahun 2023. Betul, 2023 belum keluar nih. Tapi ini udah dikasih tahu yang 2022 516. Berarti lonjakannya sekitar hampir 120.000 kasus Ustaz. Itu yang terdata. Iya betul. Masih banyak yang nggak terdata. Kenapa? Karena nggak terdaftar nikahnya. Ya, perceraiannya pun nggak terdaftar ke pengadilan. Itu yang terdaftar di pengadilan. Iya betul. Antum tahu Lampung tingkat tertinggi itu di tahun 2021 yang Anda baca itu di angka 15.000 kasus perceraian di Lampung, bayangkan 15.000 setahun. Luar biasa ya. Nah itulah. Nah makanya itu betul. Kembali lagi bahwa sekarang itu luar biasa. Orang sangat mudah sekali dia untuk menikah dan sangat mudah untuk bercerai. Faktornya apa? Makanya ketika Anda menganalisa, Anda coba muhasabah, coba mengkaji lebih dalam. Kenapa begitu mudahnya? Terutama pernikahan-pernikahan di zaman sekarang ya, itu banyak sekali dan mudah. Ada yang baru 3 hari minta cerai. Ya Allah. Itu memang kami bicara bukan sesuatu hal yang bicara tanpa data. Kami langsung berbicara langsung. Kami telah menyelesaikan kasus rumah tangga 3 hari minta cerai. 3 hari. Ada yang baru 1 minggu udah ribut untuk perceraian. Bayangkan. Mic-nya. Mic-nya ya? Iya. Maksudnya dideketin kan. Oh deketin ya? Ya. Jadi seperti itu bayangkan. Iya. Sampai separah itu ada dan itu terjadi di kalangan aktivis. Ya Allah. Kalangan aktivis dakwah loh. Kalangan orang anak hijrah. Kalau di kalangan anak hijrah terjadi seperti itu, apalagi yang di luar itu. Betul. Ini ya? Gimana ini? Nah itu makanya ketika kita mengkaji ternyata banyak menjadi salah satu PR terbesar. Itu PR-nya apa? Banyak ternyata kondisi saat ini gitu kan ya, anak-anak muda yang sekarang menikah, para pengantin-pengantin baru yang punya semangat untuk menikah, mereka hanya berbonakan semangat untuk menikah, tapi mereka lupa untuk menyiapkan bekal nikah itu adalah ilmu. Iya. Betul, memang materi iya, pekerjaan iya, penghasilan iya. Tapi kalau nggak dibarengi dengan ilmu pemahaman tentang masalah apa itu rumah tangga, apa itu keluarga, apa akan kewajiban. Atau udah nikah belum? Udah Ustaz. Alhamdulillah. Coba kalau anak tanya sekarang, banyak tidak sedikit di kalangan yang sudah menikah pun antara hak dan kewajiban. Betul. Kewajiban antum sebagai seorang suami apa? Coba.
Terus hak antum ya yang ada di situ apa? Kebanyakan nggak tahu. Iya juga Ustaz ya. Itu persoalan. Gara-gara itu akhirnya yang ketiga, gitu kan? Bagaimana prinsip seorang suami? Iya. Untuk bagaimana untuk menjaga rumah tangganya. Tidak sedikit paham, tidak sedikit yang berumah tangga yang menikah dia tidak paham konsep tolak sekalipun. Padahal prinsipnya yang harus diingat, hati-hati tuh bagi para suami laki-laki. Di dalam unsur kata Rasulullah SAW ada 3 hal yang memang dia kata Rasulullah SAW kebercandanya aja memang dia sah. Bercandanya apalagi seriusnya. Yaitu apa? Yaitu nikah, tolak, rujuk. Tolak itu nggak bisa, bercandanya bisa jadi serius, langsung kena jatuh talak. Antum bercanda jatuh talak. Nah bahkan tidak sedikit sekarang itu ribut-ribut dikit talak. Iya. Udah cerai aja. Dan di dalam talak itu nanti ada beberapa ilmu lebih dalam lagi. Ada talak yang sifatnya itu memang ada yang bersifatnya itu zahir ya. Jadi ini ada yang mengatakan saya ceraikan kamu itu jelas, tapi ada istilah sifatnya majazi. Jadi seorang suami mengatakan sesuatu kata yang bukan talak, tapi dia sebetulnya udah mentalak istrinya. Itu banyak kasus. Itu ada secara bahasan secara khusus ya. Itu masalah fikih pernikahan itu harus ada dibahas. Itu sekarang yang kurang dan jarang. Makanya penting sekarang itu karena mendukung kalau Ikropedia, teman-teman Majelis Ta'lim itu memberikan pembekalan kepada anak-anak muda yang belum menikah atau pengen menikah itu tentang bagaimana mereka memahami tentang ilmu-ilmu tentang pernikahan. Nah, tapi gimana Ustaz? Kalau anak muda yang bilang ya kita belajar sambil jalan. Gimana nih Ustaz? Maksudnya ada juga yang bilang mereka seperti itu. Jadi ya udah nikah aja dulu baru belajar. Ini gimana Ustaz pendapat antum untuk orang-orang seperti ini? Ya antum aja kan kalau berbicara antum ini. Jadi gini. Antum ini mau, aneh. Antum mau ini, antum suka usaha kan? Antum usaha apa sekarang? Dagang jualan Ustaz, jualan minuman kan? Iya. Antum apakah ketika mulai dulu langsung yang penting jalan aja lah. Mau jualan apa? Yang jual minuman jual apa? Ya punya asal jalan aja nanti belajar. Kira-kira untuk bisa apa? Anda bisa kasih gambaran Ustaz? Enggak. Jujur, yang sekarang terakhir ini Anda benar-benar belajar. Kalau yang terakhir ini ya, dan yang nggak belajar, yang belajar gagal semua kan? Hancur semua. Nah, beneran. Makanya itu risetnya gambaran dalam dunia bisnis saja. Hak kondisi kecil ya, sepele. Kalau nggak ada persiapan ilmunya hancur gagal pasti. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan ilmunya, maka insya Allah ketika menghadapi dalam persoalan-persoalan di dalam dagangnya, begitupun rumah tangga, ketika ada persoalan-persoalan rumah tangga, ujian rumah tangga dari setan atau dari yang lainnya, dengan ilmu itu maka insya Allah akan mendapatkan solusi. Ada jalan keluar. Makanya ilmu. Nah di sini Anda ingin sharing kepada antum ya dalam prinsip dalam rumah tangga agar bagaimana ketika memang ada unsur jin dasim dalam beberapa hadis diriwayatkan namanya dasim ya, yang memang dia ditugaskan secara khusus itu untuk bagaimana menghancurkan rumah tangga daripada Ibnu Adam. Tapi kalau memang kita punya pondasi di antara suami istri itu punya pondasi yang kuat dan pemahaman ilmu serta kewajiban yang dia pahami, maka insya Allah. Karena sekali lagi ya, ini ada prinsip teman-teman juga yang sampaikan bahwa tipu daya syaitan itu lemah. Ya, dan syaitan ataupun jin dia tidak akan mampu untuk bisa mengendalikan dan juga bisa untuk mengatur, mengontrol bahkan atau mohon maaf sampai memasuki kesurupan kepada manusia. Itu ternyata itu tidak mungkin dia bisa melakukan tersebut kalau tidak ada celah-celah yang ada dalam diri manusia itu. Nah, celah-celahnya celah-celahnya. Nah, pertama gini. Juga sering dalam rumah tangga. Ini yang Anda dapati dari guru kami terkait dengan masalah prinsip bagaimana ternyata janji Allah ketika seseorang akan mendapatkan sakinah dalam rumah tangganya. Dia bisa mempertahankan mawaddah warahmah dalam rumah tangganya sehingga rumah tangga itu tentram dan setan terus menangis dengan kondisi itu. Itu 5 hal yang harus dipahami. Yang pertama ini, terutama kita sebagai laki-laki, sebagai suami paham bahwa seorang suami harus paham ketika dia sudah berumah tangga, maka dia hak yang paling utama atau kewajiban yang paling utama itu adalah bukan memberikan nafkah. Ini saya luruskan. Betul kan? Selama ini kan sebagai seorang suami kewajibannya apa? Memberikan nafkah dan memberikan pakaian kepada istri. Itu merupakan kewajiban yang paling dasar. Tapi kewajiban yang paling utama seorang suami adalah apa? Dia harus menjadikan pondasi rumah tangga itu dengan ketakwaan. Makanya di situ dalam ayatnya itu dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 itu mungkin antum sudah paham ya. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai orang yang beriman laki-laki ini disuruhkan. Qu anfusakum, jaga diri antum sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, wa ahlikum nara, dan juga keluarga kalian daripada api neraka. Nah, bahkan di sini Ad-Dhahhak Ibn al-Muqatil dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan makna daripada ayat ini adalah apa?
bahwa hakul muslimi, kewajiban seorang muslim terutama seorang suami ya John, ayyu'allima ahlahu, dia punya kewajiban mengajarkan keluarganya. Bayangkan keluarga, berarti siapa keluarga di sini? Istri dan anak. Istri, anak, ada orang tua. Iya. Itu keluarga. Wa qurabatihi, dan juga kerabat kedekatnya. Iya. Saudara. Khair ya? Iya. Saudara. Terus ada wa imaihi, bahkan kalau antum punya, kalau zaman dulu kan budak perempuan. Ya, wa imaihi wa abi, ataupun budak laki-laki. Kalau sekarang mungkin enggak punya budak, enggak ada budak. Iya. Tapi ketika antum punya pegawai, antum punya supir, antum punya pembantu, betul, antum punya karyawan, mereka termasuk di sini, dan mereka pun punya hak untuk antum ajarkan. Tentang apa? Ma faradallahu alaihim, tentang sesuatu yang Allah perintahkan kepada mereka, wa ma nahahumullahu alaihim, dan apa yang telah haramkan untuk mereka. Maksudnya apa? Difahamkan, diajarkan ilmu agama dan juga ketakwaan kepada mereka. Bukan hanya anak istri, orang tua, kerabat, saudara, itu harus sampaikan, dakwahkan sampai kepada mereka. Nah, ketika antum menjadi seorang suami, antum harus terus menambahkan keilmuan agama. Kenapa? Dengan agama itu untuk menjadi pondasi kita. Tapi setelah itu jangan antum mencukupkan diri untuk diri antum aja, enggak. Antum ajarkan kepada anak istri antum, antum ajarkan kepada siapa? Kerabat antum, ajarkan kepada orang yang di bawah antum. Sekarang banyak orang yang enggak tahu hal itu. Ya Allah. Dia punya karyawan, punya pembantu, enggak sholat, itu tanggung jawab antum. Antum kalau antum nggak ingatkan dia, antum nggak ajari dia sholat, maka antum berdosa. Ya Allah. Bener gak? Ngeri ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Prinsip dalam rumah tangga itu menjadi benteng. Jadi mana ketika berumah tangga itu harus betul-betul harus saling paham dengan hak dan juga kewajiban. Terutama kewajiban. Jangan dalam rumah tangga itu menuntut hak terlalu banyak. Udah. Kalau dua-duanya sama dengan paham dengan kewajiban, suami paham dengan kewajiban, istri paham dengan kewajiban, maka insya Allah fokuslah dengan kewajiban. Karena kalau sudah antum fokus dengan menuntut hak sebagai suami, pokoknya kamu sebagai istri, ya, hak saya ini. Semakin lama menuntut, semakin hilang kewajiban itu. Itu akan jadi fitnah. Udah, antum sebagai seorang suami tunaikan kewajiban. Karena yang akan antum hisab itulah kewajiban antum, bukan hak antum. Iya betul. Atau sebagai seorang suami punya kewajiban kan terhadap istri. Betul. Yang Allah hisab adalah kewajiban antum tunaikan bukan hak antum. Begitupun istri. Tapi kalau suami istri sudah banyak menuntut hak, maka lupa dengan kewajibannya. Maka kalau suami istri sudah banyak memberikan fokus dengan kewajiban, maka hak akan terpenuhi semuanya. Tanpa diminta hak akan terpenuhi. Wah, itu luar biasa ya. Nah itu. Terus yang ketiga, ini simpelnya itu adalah di antara suami istri ataupun keluarga tersebut harus sama-sama bersabar. Antum harus paham bahwa istri antum yang diciptakan bukan bidadari. Antum pun bukan malaikat yang mampu untuk bisa merubah hati dia, merubah jadi nggak bisa. Apalagi kata Rasulullah SAW bahwa seorang perempuan itu diciptakan dari mana? Dari tulang rusuk yang paling bengkok. Yang paling keras, paling atas itu paling keras. Kalau antum paksakan meluruskannya akan patah, antum biarkan tetap semakin bengkok. Maka kata Nabi, istausu, bersabarlah, lemah lembutlah sama istri, nasihatin, arahkan, tapi antum jangan terpancing mudah marah. Gitu ya, bersabar. Terus yang keempat dalam rumah tangga itu sebagai bentengnya itu adalah harus sama-sama saling mengalah dan meminta maaf. Ini berat ini yang minta maaf. Meminta maaf dan memaafkan. Karena kita kan manusia makhluk yang nggak lepas daripada dosa dan juga kesalahan kan? Betul kan? Kita itu menikah bukan sama-sama orang yang sempurna. Iya betul. Kita itu mohon maaf ya, antum bisa terlihat sempurna ketika antum belum menikah atau antum belum begitu kenal. Setelah semakin mengenal, maka semakin terbuka keburukan kelemahan kita. Kita ini baik bukan karena kita baik, tapi Allah belum membuka aib kita. Betul. Itu kan ya? Nah setelah rumah tangga itu aib tersebut mulai terbongkar. Kenapa? Karena kita hidup sekasur, sedapur, sesumur. Tiap hari di situ 24 jam. Ketika sebelum menikah yang terlihat baik-baik saja. Dan setan pun menutup keburukan itu. Bukan hanya Allah, setan pun menutup keburukan itu. Itu kan? Coba antum sebelum menikah kan? Betul. Ya setiap keburukan kita maklumi. Iya benar. Setelah menikah justru semakin nampak keburukan itu. Kecil jadi besar. Karena inilah peran dasim memanfaatkan itu. Yang kecil dibesar-besarkan, yang ternyata kita toleran dengan kekurangan pasangan. Ketika sudah menikah enggak, dia berusaha mengompori. Ya, jadi membuat semakin keruh sesuatu hal yang buruk dan semakin enggak nikmat sesuatu hal yang baik. Itu ya yang keempat, makanya saya mudah memaafkan dan juga mulai minta maaf. Jangan egois. Demi kemaslahatan dalam rumah tangga, mau enggak mau siapapun yang salah,
maka kita harus berusaha untuk memulai meminta maaf. Karena bahaya ketika dalam kasus rumah tangga, bahkan dalam kasus yang lainnya, ketika seseorang dia itu tidak saling tegur sapa selama lewat daripada 3 hari, maka tidak akan terima sholatnya. Iya. Tidak akan terima sholatnya. Suami istri seperti itu kasih teguran. Ya Allah. Gara-gara ribut, kamu teguran seorang istri, dia tidak mau taat kepada suami gara-gara itu. Maka udah terlaknat itu si perempuan. Selama si suami marah kepada perempuan itu. Bayangkan. Suami pun dia tidak menjadi imam yang baik. Dia kepada istrinya, maka dia pun akan mendapatkan sebuah hukuman. Allah gak akan terima sholat dan juga ibadahnya. Ya Allah. Bermusuhan lewat dari 3 hari gak seteguran, maka itu. Dan sekarang kan banyak kasus begitu mudah. Ada ribut, pulang ke rumahnya, pergi sebulan 2 bulan tanpa izin ke suami. Iya. Ya Allah. Dan kami, karena Ana ini memang kebetulan memang di dunia dakwah, di aktivis-aktivis, maka yang termasuk harus di aktivis-aktivis dakwah. Iya. Aktivis hijrah. Ya kita berbicara aktivis yang ini ya, bukan di luar sana. Betul. Berarti menunjukkan di luar sana lebih banyak lagi. Terakhir dalam rumah tangga yang kelima itu sebagai penting jangan mudah untuk memukul ataupun untuk melakukan kedoliman secara fisik. Harus ditahan. Seorang suami terutama dikit-dikit dengan mudah memainkan fisik. Ya berarti benar-benar udah terbantah tuh dari saat ya belajar sambil jalan tuh nggak bisa banget. Itu nggak bisa banget. Nggak ada pertahanan, nggak ada perisai, nggak punya senjata. Mau ujian kalau nggak belajar gimana? Iya. Nyontek Ustaz. Ini notasi ya. Karena ilmu ini seorang banyak sekarang itu teman-teman meremehkan masalah ilmu. Iya. Terutama dalam rumah tangga dan yang nggak remeh. Antum gitu. Ada orang ketika dia ujian. Antum mungkin mau ujian nasional, ujian mau level ujian mungkin SMP lah atau SMA. SMP lah. Kelulusan lah Ustaz yang paling serem nih. Ujian UAS dulu, UN ya kayaknya kelulusan. Iya. Soalnya sama nggak? Sama Ustaz. Sama ya. Sama. Waktu diberikan sama apa enggak? Sama. Tapi ditanya, ketika orang mengerjakan soal itu, apakah menyelesaikan sama atau beda? Ya beda Ustaz. Ada yang 10 menit selesai. Betul. Ada yang 15 menit selesai. Ada nggak yang setelah waktunya habis belum selesai? Ada. Apa penyebabnya? Pengetahuannya Ustaz ya. Kesiapan. Ilmu untuk menghadapi ujian itu. Betul. Ya belajar tadi Ustaz ya sebelum memulai itu ya. Nah itu kalau ada ilmunya itu menjadikan dia siap untuk menghadapi masalah. Iya betul. Gitu kan ya? Bahkan yang udah tahu ilmu aja masih ada yang kegelincir. Betul. Iya. Nah apalagi yang nggak pakai ilmu. Makanya ilmu tadi minimal benteng bagi teman-teman dalam rumah tangga untuk bisa menjaga agar tidak ada celah-celah dari setan, dari jin untuk bisa memperkeruh keadaan rumah tangga yang ingin menceraikan itu. Makanya tadi kami harus paham tentang masalah kewajiban. Utama itu adalah apa? Membentengi pondasi keluarga dengan ketakwaan. Yang kedua sering mengingatkan belajar tentang masalah sama-sama tahu tentang kewajiban. Ya, yang ketiga harus sama-sama saling sabar. Betul. Yang keempat harus sama-sama saling memaafkan dan mulai minta maaf. Yang kelima jangan pernah mudah main tangan. Udah, insyaallah. Insyaallah tuh terjaga ya Sat ya. Itu unsur pribadinya. Tapi benteng nanti mempengaruhi rumah pun ada. Nah, karena ternyata dalam prinsip gangguan jin itu ada memang gangguan jin dalam rumah tangga yang memang dia terganggunya adalah personil anggota keluarganya. Tapi itu bisa memicu kepada yang lainnya. Tapi masih berdampak ke yang lain. Dia gangguan itu hanya kepada personil anggota keluarga. Tapi ada juga nanti gangguan jin yang dia sebetulnya menyerang ataupun pemicunya bukan dari personil anggota keluarga, tapi dari rumahnya. Maksudnya gimana Sat? Jadi gini, ada kalau tadi kan bicara masalah ada gangguan jin yang sifatnya karena personil keluarganya. Mungkin ketika sebelum menikah si suami itu dulunya sering ngelmu, sering ke gunung. Dia pakai ilmu apa namanya itu kanuragan, ilmu dan macam-macam lah ya. Nah ketika rumah tangga itu pasti dia udah telah memasukkan jin ke dalam tubuhnya. Dia mengizinkan jin untuk mengendalikan dirinya kan tanpa disadari. Hanya ketika rumah tangga hancur. Hanya dia tidak bisa jin memang tujuannya memang ingin memisahkan. Betul kan ya? Betul. Akhirnya di tubuhnya dikuasai. Akhirnya apa ilmu yang difahami pun akan sirna. Akhirnya apa rumah tangga berjalan dengan emosi, dengan siksaan dan sebagainya. Itu terjadi seperti itu. Tapi masih ada. Maksudnya kalau di zaman sekarang ini Sat, bukan lagi perkara yang tabu. Maksudnya untuk ilmu-ilmu seperti kayak gitu masih ada. Gitu kan ya? Orang yang sering ke dukun, orang yang iritasi dengan kesyirikan, ketika dia rumah tangga itu akan membawa efek keburukan dalam rumah tangga. Kedua karena faktor kiriman sihir itu bisa pemicunya. Nah, tapi ada juga karena faktor kondisi rumahnya. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW bersabda bagi teman-teman ini untuk menjaga membentengi rumah. Ingat ya, tidak sedikit sekali itu orang akan membentengi rumah dengan cara apa? Datang ke dukun.
Orang pintar dikasih tulisan-tulisan, ditanamnya di 5 penjuru, ini benteng insya Allah. Oh, ditempel di bingkai-bingkai kadang. Ditempel jadi wafak, jadi isim, ditanam dalam tanah dengan unsur 5 unsur. Itu ada 5 sudut. Itu anak kan sebagai praktisi ruqyah ya, sering kayak gitu. Itu bohong itu. Itu pertama bisa jadi pembohongan. Yang kedua memang sebetulnya mereka jujur ingin bahasa menolong kita berbenteng di rumah, tapi kata dia justru memasukkan jin dalam rumah kita. Benteng terbaik rumah kita itu dengan cara apa? Rasulullah mengajarkan ada 3 hal. Ya, karena pada prinsipnya rumah itu kata Nabi jangan sampai dijadikan seperti mayit. Jadi masalul baitil ladzi yadhkurullaha fihi wal baitil ladzi la yadhkurullaha fihi masalul mayyiti wal hayy. Masalul hayy wal mayyit. Jadi perumpamaan rumah ya, rumah yang dibacakan zikir di dalamnya dan rumah yang enggak dibacakan zikir di dalamnya itu seperti apa? Orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi rumah yang dibacakan zikir di dalamnya itu seperti orang yang hidup. Tapi kalau rumah yang nggak dibacakan zikir di dalamnya, walaupun semewah apapun rumahnya, itu bagaikan orang yang mati. Dan orang prinsip ilustrasinya adalah seorang itu diukur dalam Islam hidup matinya bukan dengan jasadnya sebetulnya, tapi dengan hatinya. Orang dia rajin berzikir, hatinya kan hidup, akan bermanfaat, yang dilihat kebaikan, yang disampaikan kebaikan, gitu kan ya? Berpikirnya kebaikan, semuanya kebaikan. Jadi masalah hati tenang, orang semuanya nyaman dengan dia. Tapi ketika orang yang dia hatinya mati karena gak pernah berzikir kepada Allah, maka yang dia lihat hal yang buruk, yang diucapkan perkara yang buruk, yang didengar bersama yang dia lakukan perkara yang buruk. Akhirnya apa? Madorot, kerusakan, kedoliman terjadi. Iya benar, dampaknya kemana-mana itu. Kemana-mana, makanya di situ prinsipnya. Nah, makanya bagaimana cara untuk menjadikan rumah agar tetap ya hidup? Makanya kata dalam hadis itu ada 3. Yang pertama adalah senantiasa rumah tersebut digunakan untuk sholat. Karena riwayat Muslim Rasulullah bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum." Jadikanlah rumah-rumah kalian itu sebagai tempat-tempat salat kalian. Wa la tattakhiduha qubura. Dan janganlah kamu menjadikan rumah kamu sebagai kuburan. Ya maksudnya karena enggak ada salat. Enggak ada zikrullah. Rumah yang tidak ada salat di dalamnya, maka itu seperti kuburan. Kuburan kan ilustrasinya angker, iya, ya, makanya jin senang di situ. Makanya senang jin di situ. Rumah yang gitu kan jin senang betah di situ. Iya. Antum tanpa sadari telah mengizinkan jin untuk bisa menikmati rumah antum. Dengan nggak adanya sholat di rumah itu. Tapi kata Imam Nawawi, sholat di sini sholat sunnah ya. Sholat wajib bagi laki-laki tetap ke masjid. Gitu kan. Terus yang kedua adalah bagaimana untuk menjaga rumah menjadi benteng dengan cara memperbanyak bacaan Al-Qur'an di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Janganlah kamu menjadikan rumahmu sebagaimana kuburan. Inna syaitana, sungguhnya syaitan itu yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sungguhnya syaitan itu dia akan berlari terbirit-birit akan kabur dari rumah yang senantiasa dibacakan surah Al-Baqarah. Ini benteng terbaik. Bukan wafak, bukan ridukun, bukan. Rajin baca surah Al-Baqarah, baca Al-Quran, insyaallah jadi benteng terbaik, syaitan takut di situ. Tapi ada orang nanya, Ustaz, gimana maksudnya kalau untuk baca Al-Baqarah ini boleh nggak kalau cuma sekedar mendengarkan atau memang harus dibaca? Ya, ini orang ini kadang-kadang ada yang belum bisa baca Quran, Ustaz. Ada yang memang ya itu tadi, itu masalah lain ya, Ustaz. Dia belum belajar atau dia memang seperti apa. Nah, ini jadi pertanyaan juga, kalau hanya menyetel, Ustaz, memutarkan murotal itu gimana, Ustaz? Ya. Dalam bahasa hadis itu qra'u fihi suratul Baqarah, dibacakan. Maka kekuatan dahsyat ya daripada ruqyah itu kan yang dibacakan. Nah, maksudnya di sini ketika antum membacakan langsung, melafalkan langsung, maka itu dahsyat yang menjadi asbab syaitan terbirit-birit takut dengan bacaan itu. Tapi memang ada efek daripada yang dibacakan, walaupun mungkin dia membacakan karena keterbatasan itu murotal, tetapi efeknya memang tidak sedahsyat ketika membacakan secara langsung. Ya sama seperti antum kan, kata Rasulullah SAW kan ayat kursi itu insyaallah akan mengusir jin. Tapi kalau dipajang, ya itu banyak banget dipajang. Ya itu dipajang, bukan dipajang. Kekuatan dahsyat ayat kursi yang sampai membuat jin takut lebih adalah ketika dibacakan dan antum meyakini, memahami dengan isi kandungan ayat kursi. Iya, kadang juga ada yang anak, Ustaz, anak baru lahir terus ditaruhin Al-Qur'an di kepalanya. Nggak akan ngerti, nggak akan ngaruh. Iya. Bukan seperti itu. Ya, tapi apa yang kita bacakan ke mereka, doakan kepada mereka. Itu dibacakan ya, Ustaz. Betul. Jadi ada ikhtiar ke situ ya. Jadi bacaan Quran di rumah itu benteng terbaik. Karena syaitan tidak akan pernah betah dengan rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Terutama surah Al-Baqarah. Terus yang terakhir adalah di rumah tersebut juga harus sering dilaksanakan majelis ilmu.
Taklim. Jadi taklim itu gak perlu di masjid aja. Jadi antum ngaji kemana? Pulang itu kumpulkan istri anak. Yo, nih dapat oleh-oleh nih, gitu aja. Kata sallallahu alaihi wasallam, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati taman-taman surga, maka apa? Maka kamu singgahlah walaupun sebentar. Nah, di rumah tempat majelis ilmu dikatakan sebagai taman surga yang menunjukkan bahwa malaikat akan datang ke situ, malaikat membawa rahmat. Rumah yang senantiasa malaikat senang membawa rahmat, maka apa? Akan tidak disenangi oleh syaitan. Jin dasim akan kewalahan, dia ketakutan. Tapi Ustaz, untuk majelis yang ini, yang antum bilang ini, itu memang harus kita dudukan gitu bareng-bareng. Bareng-bareng. Di dalam misalkan halaqah Quran, halaqah zikir. Mohon maaf ya, tapi kata para ulama itu di situ ada ilmu dibahas walaupun hanya sebentar. Antum baca buku aja. Iya. Itu insya Allah udah majelis. Insya Allah sering baca, walaupun sehari mungkin tiap subuh, tiap pada maghrib membacakan anak istri semua ngumpul insya Allah. 3 hal itu untuk menjaga rumah. Iya, masya Allah ya. Ini benar-benar harus dipahamin banget, maksudnya. Mudah sebetulnya, itu mudah untuk melawan gangguan jin di dalam rumah tangga itu pada prinsipnya. Kalau kita paham. Betul. Sibuk aja, fokus aja kepada pembentengannya. Iya, benar ya. Ya kadang itu saat benar-benar orang tuh fokus dengan masalahnya gitu. Yang kalau waktu pas zaman-zaman Covid, zaman-zaman virus itu kan orang pada sibuk sama virusnya sibuk. Iya, mereka nggak sadar antibodinya tuh kuat apa enggak. Betul. Gitu loh. Pertahanan dirinya itu kan yang lebih penting dibandingkan virus itu sendiri. Iya, masya Allah. Ini yang nggak disadarin nih. Betul, karena sekali lagi anak faham kepada antum, jangan takut dengan tipu daya syaitan. Itu memang pasti ada. Tapi Allah menjamin bahwa inna kaidah syaitan dhaifah. Soalnya tipu daya syaitan itu tipu dayanya lemah. Tapi dia akan menjadi kuat kalau kita menampakkan kelemahan diri kita di hadapan mereka. Nah, itu tadi ya. Jadi buat teman-teman, maksudnya buat para pemirsa juga, ini benar-benar kelemahan-kelemahan yang ditampakkan ini Ustaz ya, yang ini malah jadi bahan buat setan ini, malah ini jadi ibaratnya jadi bakal dikerjain sama mereka, bakal di ini. Nah Ustaz, kelemahan-kelemahan seperti apa Ustaz? Biar orang-orang tahu nih kelemahan-kelemahan seperti apa sih yang benar-benar wah ini bakal diserang nih sama setan nih gitu. Kelemahan terbesar di dalam diri seseorang itu adalah kelemahan tauhid, akidah. Maka orang yang kalau dia akidahnya udah rapuh, akidahnya dangkal, itu paling mudah. Karena kadang-kadang orang-orang ketika dikit-dikit ada masalah larinya bukan ke Allah, malah ke dukun, ke orang pintar. Orang ketika kena musibah dia uring-uringan, mencari solusinya kepada manusia bukan kepada Allah. Ini paling mudah. Iya. Ini merupakan kelemahan yang terbesar. Yang kedua adalah unsur qalbi, hati, penyakit hati. Ini yang paling berat. Yang kami alami justru sekarang itu banyak ruqyah dalam faktor-faktor rumah tangga. Baik itu kasus anak-anak yang memang dia nakal, anak-anak yang masuk ke gangster atau geng motor, anak-anak yang terjerumus kepada perjudian, kepada bahkan penyimpangan seksual. Iya, itu kaitannya erat dengan masalah keluarga. Problemnya itu tidak akan terlepas daripada keluarga, daripada orang tua, daripada anak dan sebagainya. Nah di sini kenapa? Karena unsur di sini. Ini masalah hati itu luar biasa. Banyak kasus seperti kami meruqyah, itu kan kasus yang seorang sakit secara medis itu kan ya, ternyata yang medis ada. Tapi ternyata dengan bagaimana ikhtiar medis berpuluh-puluh tahun, bahkan dengan dokter obat kemana-mana itu tidak ada perubahan. Ternyata persoalan utamanya bukan dari situ. Dia kena gangguan jin karena kelemahan hatinya. Itu gara-gara dendam. Gara-gara nyimpen benci sama saudaranya. Ya Allah. Sebetulnya gara-gara kecewa. Bertahun-tahun dia simpan itu menjadi sampah. Luar biasa ya. Betul ya. Penyakit hati itu adalah sampah. Antum kalau menyimpan sampah di rumah lama, kira-kira busuk apa enggak? Wah, busuk. Kalau sudah busuk, yang datang itu yang senang datang sampah apa? Pasti akan mengundang apa? Iya, lalat, tikus. Iya betul, kecoa, semut, terus apa lagi? Bahkan belatung akan datang. Kalau antum sibuk mengusir tikusnya, semutnya, sampah nggak dibuang, kira-kira datang lagi apa enggak? Oh iya, datang lagi. Nah, makanya bagaimana cara mengobatinya? Buang sampahnya. Betul. Dalam prinsip gangguan jin di dalam rumah tangga itu sebetulnya mudah. Muhasabah, duduk bersama, muhasabah, cari dan fokus dengan muhasabah, mencari kesalahan sendiri-sendiri. Sudah ketahuan, minta maaflah, mohon ampun. Kalau kaitan dosanya dengan Allah, bertobatlah kepada Allah. Ada kaitan dengan manusia, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, minta maaflah itu juga selesai insya Allah.
Jin tidak akan mampu lagi untuk bisa menaklukkan, untuk bisa mengganggu rumah tangga itu. Tapi kalau selama masih menyimpan sampah-sampah dalam hati itu, nyimpan dendam, masih terbelenggu dengan kesombongan, ngerasa bener, gak pernah ngerasa salah, dia nggak mau dengar nasihat, gitu kan ya, kan gitu. Kan ngomong gitu kata Rasulullah SAW, ingat ya, bukan merasa bangga. Tapi apa kata saya? Batul haqi wa gomtunnas. Sombong itu adalah dia batul haqi, menolak kebenaran, susah nerima nasihat dari orang. Merasa paling benar terus. Babatul gomtunnas, dan suka merendahkan orang lain. Saya ente, baru ngaji kemarin. Kamu apa masih kecil anak bawang. Nah, kalau sudah ada omongan kayak gitu orang sombong. Nah, kalau selama dia merasa seperti itu, udah syaitan paling mudah. Itu kelemahan yang nggak disadari. Banyak kasus kami, ternyata banyak kasus-kasus yang gangguan jin, bahkan mungkin gangguan secara medis, ternyata pemicu dari situ. Mau sihirkah, mau nasab, gangguan akan di dalam itu banyak ya, ada gangguan karena sihir, karena nasab, gitu kan? Itu ternyata faktornya gara-gara itu. Kalau memang sudah bisa perbaiki hatinya, dia bertobat kepada Allah dari penyakit hatinya itu, maka insya Allah akan mudah. Jin itu akan mudah akan ditaklukkan. Tapi kalau kelemahan diri dalam hatinya belum dia bisa perbaiki, tidak ada niat dan itikat untuk bisa membersihkan hati tersebut, maka seberapa banyak peruqyah yang didatangkan, seberapa banyak sholat yang dia amalkan, seberapa banyak juz Al-Quran dibacakan, tidak akan pernah bisa mengusir jin itu dalam tubuhnya. Kenapa? Karena jin tetap dia punya camah, dia punya tameng dari kelemahan kita. Ya Allah. Itu dalam rumah tangga itu sebetulnya kembali ke situ. Banyak-banyak muhasabah, introspeksi, fokus kelemahan diri, selesai. Iya, berarti memang balik lagi kita ini ya tadi Ustaz ya sering ngelihat ke luarnya gitu kan, lihat hal-hal yang datang Ustaz, ibaratnya kita nggak sadar dengan kita gitu loh. Ya tadi bener kan Ustaz, yang tadi muhasabah itu sekarang orang tuh ya gimana Ustaz, maksudnya dibilang muhasabah kalaupun dia udah mungkin karena ya tadi itu Ustaz sombong juga Ustaz ya. Ustaz ngomong-ngomong boleh sambil diminum Ustaz. Oh iya. Boleh sambil diminum Ustaz. Ini halal, insyaallah halal. Saking asiknya lupa dengan minum. Ini minuman apa ini? Ini es teh Ustaz, es teh lemon. Masya Allah. Ini untuk sponsor kita juga berarti. Segar wangi. Masya Allah. Tehnya teh apa ini? Tehnya teh tubruk Ustaz. Ya, apa yang bisa bisa. Apa yang bisa dijadikan keunggulan dari teh ini? Keunggulannya dari teh yang lain. Waduh. Ya harus kan. Setiap produk itu kan harus punya keunggulan yang bisa dipasarkan. Antum ketika sebagai Islam harus bangga dengan keislamannya kan. Iya betul. Tapi antum harus memahami apa nilai Islam yang mulia yang bisa antum ceritakan kepada orang, antum bangga dengan keislaman. Antum bangga dengan teh ini apa dan kelebihan teh ini. Masih sampaikan, jangan malu. Mungkin lebih manis kali Ustaz, lebih manis dari yang lain. Mungkin orang soleh ini. Amin. Yang membuatnya jualnya orang soleh. Amin. Jadi beda rasanya ya. Bismillah. Ustaz, sambil minum Ustaz ya. Nah ini Ustaz, mungkin kalau itu kan kalau kayak ilmu-ilmu ya mungkin masih banyak Ustaz ya, mungkin masih banyak. Cuma kalau kita ngelihat kalau yang era sekarang deh Ustaz, era udah teknologi ini, ibaratnya orang-orang yang malah terserangnya itu sama yaitu tadi Ustaz, lebih ke ya dampaknya ke anak-anaknya rusak, maksudnya kayak moral anak-anak rusak ya. Moral anak-anak rusak. Bahkan sekarang yang ngeri apa? Judi online. Nah, Indonesia slot judi online itu kan terbesarnya itu Indonesia. Luar dan itu anak-anak. Itu, betul. Itu banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu dan sampai ada datanya Ustaz, itu Anda pernah baca juga, itu penggunanya itu yang pendapatan atau penghasilannya sehari itu di bawah 100.000, bahkan ada yang di bawah 50.000 itu ibaratnya. Dan yang kayak kalau Ustaz tahu ada Koh Denny Salim ya, Salim. Yang dia yang bercerita terus tentang gimana busuknya slot ini gitu. Betul. Yang memang padahal mereka sudah diatur tapi masih banyak yang main gitu kan. Dan ini ya itu tadi Ustaz, anak-anak tadi yang di zaman sekarang itu, nah itu untuk ngelihat unsur gangguan jinnya seperti apa Ustaz dalam keluarga itu. Karena memang di zaman sekarang ini kan kalau masalah kayak ilmu kanuragan, ilmu-ilmu seperti itu kan kayaknya udah mulai agak kelihatan berkurang lah ya. Kelihatannya berkurang. Nah, untuk yang era-era kayak gini nih Ustaz, untuk memahami hal-hal gangguan-gangguan jin ini apa sih yang paling gampang untuk dilihat? Jadi kami itu bukan hanya saya. Kalau saya bicara kami berarti banyak teman-teman praktisi peruqyah juga yang memang kita ketika sharing mendapati kasus yang hampir sama. Tidak sedikit kami didatangi oleh keluarga. Ternyata yang dia minta tolong
anaknya itu terkena kasus judi online. Banyak. Ya Allah. Sampai dia menjual, menggadaikan, mencuri kan. Motornya dikasih motor. Itu kan orang biasa, orang punya semua. Iya, itu sampai jual kayak gitu. Jual kayak gitu. Tapi itu kan ada ketagihan dengan judi online tersebut. Maka ketika itu dia minta kepada kita untuk meruqyah. Nah, coba soalnya gini. Tidak semua anak yang dia memiliki persoalan moral, itu kan ya, atau ada penyimpangan bahkan seksualitas itu karena betul-betul ada gangguan jin. Itu banyak belum bisa kita pastikan atau kita langsung mendiagnosa mengatakan bahwa itu gangguan jin, tidak bisa. Karena konsumsi keluarga ketika anak-anak seperti itu banyak kasus menjadi pemicunya. Kata tadi kan gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Iya betul. Itu yang menjadi asapnya itu bukan gangguan jin sebetulnya, tapi menjadi asapnya itu karena apa? Karena orang tua. Allah. Ada pernah membaca pendapat para ulama dikatakan ilustrasinya. Jadi bahwa anak itu bagaikan bayangan suatu benda. Bayangan suatu benda. Iya. Kalau benda lurus bayangannya gimana? Miring. Benda lurus bayangannya jadi bengkok apa enggak? Enggak lah. Tetap lurus kan? Tetap lurus. Kalau bendanya bengkok berbentuk, bayangannya akan ngikutin benda sama kan? bendanya. Begitulah. Kalau anak bobrok, anak buruk, jangan salahkan anaknya dulu. Muhasabah orang tuanya. Makanya dalam kasus kami, setiap ada orang tua yang meminta tolong untuk meruqyah anaknya, maka satu jawaban kami ingin ruqyah orang tuanya dulu. Banyak yang nggak percaya, banyak yang marah. Kalau saya kan anak saya. Gitu. Ya itu ya sebetulnya banyak kasus anak menjadi buruk karena faktor orang tua. Tapi orang tua nggak sadar. Orang tua ketika itu banyak yang fokus ketika anak sudah jadi buruk, tapi dia nggak sadar. Proses ketika anak menjadi buruk itu gara-gara orang tuanya sendiri. Yang dia lupa waktu, gak pernah perhatian, lupa kasih sayang, tidak pernah mengajarkan didikan agama. Coba. Sudah jadi hal seperti itu, nyalahin anak. Padahal sebetulnya problem kenapa dia seperti itu. Anak banyak sering dengan anak-anak yang dianggap nakal di jalanan. Ketika diajak sharing berdua, memang kenapa kamu seperti itu? Kebanyakan itu anak kecewaan kepada orang tua. Bayangkan, kekecewaan karena orang tua. Anak ini kan. Antum kalau mendengar anak kan sekarang kan masanya masa apa istilahnya itu yang dibully-bully itu ya, apa pembulian ya? Oh bully ya, bullying ya, bully ya, ya. Bully itu kan sebetulnya kalau kita mendengar ada anak dibully sama orangnya kan gak enak. Iya. Banyak anak-anak yang gak kuat mental gak dibully orang, tapi sebetulnya anak itu semakin dia jatuh kepercayaan dirinya, semakin hancur hatinya ketika dia dibully sama kedua orang tuanya. Banyak orang tua membully anak tanpa disadari, jatuh menghancurkan hatinya. Ngebully anak Zat? Iya, kamu ini bodoh ya, itu pembulian yang disadari. Kenapa kamu sih nggak bisa kayak teman kamu ini? Cuma nanya sini sistem kau bisa, kamu enggak? Wah, ini itu pembulian yang luar biasa. Omongan gini nggak disadari. Itu nggak sadar orang tua. Itu telah menghancurkan hati anak. Sekali orang tua mengatakan itu, anak sudah hancur di situ. Mungkin nggak saat itu efeknya. Apalagi berulang-ulang orang tua mengatakan seperti itu, membanding-bandingkan anak dengan orang lain, udah. Lama kelamaan anak akan ada batas di mana klimaks ketika apalagi terpengaruh dengan lingkungan, dengan teman-temannya, terpengaruh dengan tontonan. Iya betul. Udah, ayah akan memberikan sesuatu hal sebagai bentuk perlawanan kepada orang tua. Akhirnya apa? Larinya kepada penyimpangan seksual, akhirnya kepada narkoba, kepada pencurian, kepada judi online dan sebagainya, dan ataupun kepada kegiatan tadi, gengs motor. Iya, gangster itu. Gangster gara-gara itu. Oh berarti nggak semua Ustaz ya, nggak semua yang tadi problem anak itu gangguan jin belum tentu. Bisa jadi itu tadi dari orang tuanya yang memang nggak belajar dan nggak mengajarkan juga. Ataupun orang tuanya itu tidak memiliki bekal. Ya, bekal sebagai orang tua di dalam mendidik dan juga mengajarkan anak-anaknya selaku orang tua. Biasanya, dia nggak paham kewajiban dia sebagai orang tua. Betul. Kan biasanya gini saat orang tua tuh ya udah kan udah saya sekolahkan gitu kan, udah jadi akhirnya mereka udah berlepas diri, udah selesai. Cukup untuk mencari nafkah, membiayain dia sekolah, ikutin les selesai. Bukan itu yang anak butuhkan, bukan itu. Iya betul. Tapi apa perhatian, sosok itu karena dari orang tua. Itu yang dibutuhkan, kedekatan, kasih sayang, itu betul. Bukan masalah ilmu itu mudah anak dapat ya kalau dia memiliki mental yang kuat daripada sentuhan, perhatian, cinta kasih orang tuanya kan, dia akan semangat ketika belajar. Tapi ketika dia mendapati itu, akan dia mencari dari luar. Nah ketika ini kalau benar alhamdulillah,
mencari yang dia gak dapat di rumah kepada tempat yang salah, orang yang salah, hancurlah. Itu terjadi. Betul banget. Itu banyak fenomenanya di situ. Gitu, fenomenanya di situ. Makanya di dalam ruqyah kami ya selama ini kasus masalah rumah tangga lebih kami mengedukasi sebetulnya. Kasus-kasus yang kasus ruqyahnya cuma sebentar. Tapi mengedukasi kami untuk memberikan pemahaman, nasihatin keluarga dia sampai 2-3 jam bahkan 5 jam bisa terjadi. Kasus rumah tangga kayak gini kami sedang terjadi. Saya meruqyah hanya sebentar, tapi bagaimana ketika berduduk dengan orang tua memahamkan, menyadarkan itu ya sampai subuh pernah. Sampai menyelesaikan sampai subuh.